Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pasti di Mancing Cowboy. Oke, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga masih diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, saya kedatangan produk-produk terbaru dari Kapten, teman-teman. Nah, Kapten. Setelah kemarin ada Kapten Verbia. Nah, ini ada Kapten selanjutnya yaitu Kapten Karabin, teman-teman. Nah, Kapten Karabin ini dia masuk ke dalam genrenya Kapten klasik ya. Kapten itu kan sekarang lagi ada beberapa produk baru. Yang kemarin ada Kapten Gold Label untuk kelas-kelas yang premiumnya, dan ini ada yang kelas klasiknya yaitu Kapten Karabin. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan untuk review bongkar dari Kapten Karabin, saya sedikit ingin menjelaskan ya teman-teman ya. Saya sedikit menjelaskan. Mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa di dunia per-YouTubean, apalagi di dunia YouTuber mancing khususnya untuk review, ini lagi santer-santernya ya, lagi gencar-gencarnya ya, perdebatan antara kalau saya bilang sih dua sudut pandang ya, point of view ya, dua sudut pandang yang berbeda, tapi sebenarnya tujuannya mah sama ya, tujuannya sama, outputnya sama, cuman cara pandang yang beda saja ya, mengenai perdebatan antara permagnetan ya teman-teman. Nah, saya sedikit sedikit ingin menjelaskan ya, siapa tahu ini bisa bermanfaat ya, bisa berguna, karena selama ini saya juga, meskipun nggak semua setiap saya review saya menggunakan tes magnet tersebut. Ada beberapa pembongkaran reel saya menggunakan tes magnet ya, tapi ada yang enggak. Nah, saya ikut menjelaskan apa yang menjadi landasan saya menggunakan tes magnet tersebut ya. Begini teman-teman ya, ini sudut pandang saya ya, sudut pandang pribadi saya. Kenapa saya menggunakan magnet? Karena magnet itu ya, menurut saya itu sebagai alarm ya, sebagai alarm. Kenapa alarm? Jadi gini, misal saya mengetes satu buah reel, kemudian saya tes di mungkin bagian luarnya, mungkin bagian skrunya atau skrupnya atau bautnya ya, saya tes. Kemudian dia nempel. Oh, berarti kalau orang awam pun tahu kalau namanya nempel magnet itu berarti dia berbahan besi atau mempunyai kandungan kadar besi yang tinggi. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti saya akan warning, saya akan benar-benar perhatian. Oh, berarti ini ada kandungan besi. Nah, memang betul ya, terjadinya karat atau korosi itu banyak proses, harus melalui banyak proses ya. Benar teman-teman, saya setuju banget itu. Melalui banyak proses. Pertama, dia bahannya mungkin besi. Kemudian dia tercampur atau terkena air laut. Ya, nggak cuma itu aja, setelah terkena air laut, dia akan teroksidasi dengan udara. Ya, udara terbuka tentunya ya. Itu setuju saya. Nah, prosesnya memang seperti itu. Proses karat itu memang seperti itu. Kemudian setelah terkena udara, si benda itu nggak dibersihkan selama berapa hari atau berapa lama. Akhirnya muncullah karat. Nah, itu proses alamiahnya seperti itu karat. Saya sangat setuju banget. Nah, cuman kenapa magnet ditempelkan ke spare part, salah satu part reelnya itu untuk kalau saya sebagai alarm. Jadi ketika dia udah ada alarm, oh berarti ini tinggi. Nah, berarti saya nanti nggak akan main-main. Ketika si reel itu saya bawa mancing ke laut, terkena air laut, ya, terkena udara, seketika setelah saya selesai mancing, langsung saya cuci, langsung saya guyur air tawar dulu ya. Seketika nanti sampai ke rumah, baru dibilas lagi menggunakan air sabun boleh. Karena saya punya pengalaman ketika saya bawa reel dengan kondisi skru atau bautnya itu nempel magnet. Ketika saya pulang habis mancing laut sampai di rumah mau saya cuci, udah langsung timbul karat. Nah, itu beneran ya. Saya nggak main-main. Itu langsung timbul karat. Saya bandingkan dengan reel lain. Ketika saya tempel magnet bagian skrupnya atau bautnya tidak nempel. Nah, saya bawa mancing ke laut, kemudian pulang, besoknya masih aman. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, ketika dia nempel magnet, berarti itu alarm bagi kita, buat kita, ketika selesai mancing,
di tempat, langsung kita guyur pakai antawar. Nggak usah nunggu besok sampai rumah. Nggak usah, jangan. Tapi kalau ketika itu nggak nempel magnet, silahkan saja. Nah, mau di rumah, besoknya boleh. Jadi, mau nempel magnet, nggak nempel magnet, ujung-ujungnya tetap harus ekstra perawatan. Ya, tetap ekstra perawatan. Ya. Mau nempel magnet berarti harus di tempat. Mau nggak nempel magnet, mau di tempat pun lebih bagus. Gitu. Makanya selalu di setiap review saya, bongkar-bongkar reel saya itu, setiap saya tes, oh ini nempel, berarti kandungan besinya tinggi. Berarti harus waspada terhadap air laut. Seperti itu kan, saya selalu menyinggung, berarti ini kalau dibawa ke laut, hati-hati. Ekstra perawatan. Selalu saya di ending video, reel apapun itu, mau yang dia nempel, nggak nempel, selalu di ending video, selalu saya sarankan untuk ekstra perawatan. Selalu saya sarankan untuk cuci di tempat. Selalu saya sarankan untuk dibilas lagi. Ketika sampai rumah, dibilas dengan air sabun boleh, dikeringkan, baru disimpan. Jadi seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, mau reel yang nempel magnet, nggak nempel magnet, tetap ekstra perawatan. Kuncinya di situ teman-teman ya. Begitu. Ataupun kalau memang ada reel yang mungkin dia mahal ya, hitungannya mahal mungkin di atas 500 atau di atas 1 juta, ternyata ada bagian yang nempel juga gitu kan. Nah, ada nempel magnet, terus mungkin bedanya kalau yang mahal itu mungkin dia memang bahannya besi. Terus ada lapisan coatingan lagi khusus mungkin seperti itu. Jadi yang membuat kenapa dia nggak langsung dicuci masih aman. Nah, dicucinya atau dibersihkannya nanti ketika di rumah, meskipun dia nempel magnet. Ya, seperti itu. Mungkin gitu, pandangan saya seperti itu. Jadi, outputnya tujuannya sama, ya, tetap ekstra perawatan. Mau yang nempel, yang nggak nempel, tetap ekstra perawatan. Tapi yang nempel, itu harus super ekstra. Ketika selesai mancing di tempat, langsung dicuci. Pengalaman saya ketika besok sampai rumah mau saya cuci udah langsung karatan duluan gitu ya, seperti itu. Jadi outputnya sama, tetap ekstra perawatan. Mau nempel mah enggak, silahkan, tetap ekstra perawatan. Dan saya pikir kita sesama YouTuber review tackle atau alat pancing itu semua tujuannya sama teman-teman ya. Kita semua sama-sama memberikan edukasi yang terbaik bagi teman-teman saya, bagi para penonton sekalian ya. Meskipun dengan beda-beda caranya ya. Caranya beda-beda memberikan edukasinya, tapi outputnya semua sama teman-teman. Kita melakukan yang terbaik ya. Kita melakukan yang terbaik, kita akan melakukan edukasi yang terbaik, tapi caranya atau versinya beda, tapi tujuannya tetap sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Mengerti ya teman-teman? Jadi saya harap permasalahan antara magnet dan dengan magnet ini mungkin cukup disudahi saja ya teman-teman ya. Cukup disudahi saja karena memang beda pandangan saja. Tapi tujuannya tetap sama. Ya, memberikan edukasi yang terbaik bagi teman-teman sekalian ya. Cukup sudah ya teman-teman ya. Nggak usah dipermasalahin mau magnet, mau pakai tes magnet, mau pakai enggak. Terserah, bebas. Yang penting kita sudah sama-sama tahu tujuannya adalah supaya reel kita tuh awet. Nah, makanya tetap ekstra perawatan. Di endingnya selalu saya kasih tahu ekstra perawatan. Gitu ya, cukup ya. Nggak usah panjang lebar, nanti malah nggak jadi bongkar-bongkar nih reel kaptennya ya. Gitu ya, pokoknya kita harus udah lupakan saja permasalahan ini ya. Lupakan. Kita semua memberikan yang terbaik, sama-sama edukasi yang terbaik. Caranya beda, tekniknya beda, versinya beda, tapi outputnya tetap sama. Oke, mantap. Langsung kita ke Kapten Karabin ya, begitu. Mungkin sebelumnya, mungkin kalau memang ada beberapa perkataan atau perbuatan saya memang yang nggak cocok atau nggak sesuai di teman-teman sekalian ya, mohon dimaafkan ya, seperti itu. Tapi saya tetap melakukan yang terbaik ya untuk teman-teman sekalian. Saya tetap melakukan edukasi yang terbaik dan mungkin bagi teman-teman YouTuber yang lain saya juga membuka ya, istilahnya membuka itu membuka masukan, saran. Makanya saya selalu di ending video saya juga bilang dukungan, saran, komentar silahkan tulis di kolom komentar bagi teman-teman sekalian ya. Saya membuka saran, membuka komentar silahkan. Justru saya di sini juga masih belajar ya. Mereview ini, membongkar sana sini itu juga masih belajar.
Kadang saya juga melihat video teman-teman YouTuber yang lain ya, baik dalam negeri maupun yang luar negeri seperti itu. Karena semua itu butuh sharing kita ya. Kita sama-sama belajar lah di sini. Ya, begitu. Bagi teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman juga, silakan komen saja. Oh, yang benar gini, yang benar gitu. Saya terbuka. Justru saya terima. Ya, oke. Oh, ternyata seperti ini gitu ya. Begitu teman-teman ya. Mantap. Kita langsung ke Kapten Karabin ya. Nih. Nah, sebelum saya bongkar, saya baca sedikit spesifikasi dalam boxnya. Ini masuknya Kapten klasik ya teman-teman ya. Dia menggunakan ball bearing 6+1. Nanti kita cek saja. Kemudian gear ratio-nya 5.2/1. Dan max drag-nya ini yang ukuran, saya dapat ukuran berapa nih? Ukuran 3000. Max drag-nya itu sebesar 10 kilo dan beratnya 264 gram. Kemudian di sini juga ada seal karetnya waterproof, ada kemudian apalagi ya, drag clicker ya, dibilangnya suaranya kenceng. Kemudian ada high grade Kapten line rollernya. Kemudian ada high quality gear material for better durability ya. Terus apalagi di sini 6 ball bearing with seal raw material. Oke, gitu ya. Langsung kita buka saja bagaimana penampakan dari Kapten Karabin. Nah, tapi sebelum ke Kapten Karabin, saya mau mengupdate sedikit. Nah, kalau kemarin ada Verbia ya, Kapten Verbia. Kapten Verbia yang kemarin itu saya bongkar yang ukuran 2000. Nah, yang sekarang ini ada Verbia yang ukuran 6000-nya. Ada juga teman-teman nih, besarnya segini nih. Ukuran 6000-nya ya. Ya. Untuk yang lain-lain spek sama, harga sama ya. Ini yang 6000-nya teman-teman. Oke, bentar. Ya, nih 6000-nya nih. Ya. Dan sedikit saya menambahkan lagi mengenai Kapten Verbia ini. Ya, mungkin beberapa teman-teman sudah pada tahu kemarin saya membongkar atau mereview Kapten Verbia yang ukuran 2000 ini. Di situ saya menuliskan judul bahwa Kapten Verbia spek jutaan. Nah, maksudnya begini ya, balik lagi ke beda pandangan ya. Menurut pandangan saya pribadi, kenapa saya memberikan judul seperti itu? Karena ini reel harga 200.000 ya, reel harga 200.000, tapi dia ada worm shaft-nya atau gigi cacing ya. Nah, itu jarang didapat di reel dengan harga di bawah 500.000. Jarang didapat. Bahkan selama saya bongkar-bongkar, menurut saya sendiri ya, selama saya bongkar-bongkar saya belum pernah menemukan worm shaft seperti itu di reel harga di bawah 1 juta. Makanya di situ saya tulis spek jutaan. Maksudnya bukan spek secara keseluruhan, bukan. Maksudnya bukan secara kualitas, oh ini sama main spek, bukan seperti itu. Tapi saya cuma menitik beratkan kepada worm shaft. Worm shaft-nya saja. Ya, ada worm shaft di reel 200.000. Seperti reel dengan spek yang jutaan, dengan harga yang jutaan. Seperti itu. Cuman itu saja, bukan secara spek keseluruhan, oh kualitasnya sama, build quality-nya sama dengan spek yang jutaan. Bukan seperti itu. Cuma saya menitik fokuskan ke worm shaft-nya itu. Ada worm shaft di reel 200.000. Oh, berarti seperti reel-reel yang jutaan. Seperti itu. Ya. Itu pandangan saya. Ya. Mungkin kalau memang saya ada keliru atau salah ya mohon dimaafkan. Ya. Tapi itu pandangan saya seperti itu. Bukan dalam artian ini sama speknya dengan jutaan. Tapi kalau memang benar speknya ini memang spek secara keseluruhannya sesuai dengan yang harga jutaan ya siapa tahu. Ya, tapi kan tetap harus dites ya. Bukan cuma masalah bongkar-bongkaran saja gitu ya. Tetap harus dites begitu. Nah, bagi teman-teman yang kemarin sempat ada yang nanya otomatis BLM seperti apa sih? Nah, ini ada dia. Nah, cuman seperti itu suaranya. Srek gitu. Nah, tendangannya seperti itu untuk otomatis BLM-nya. Gitu ya, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke ini, apa namanya? Karabin. Karabin nih. Oke, saya sampingkan dulu untuk yang Verbia sudah ya.
Sudah tutup ya, Verbia tutup. Nah, sekarang ke karabin. Ini dia karabin. Nah, dia warnanya grey. Sudah screen bore handle. Ya, ini putarannya. Oke, smooth. One way anti reverse berjalan. Ada sedikit warna gold ya di bagian spool, bagian bell wire. Ini bell armnya. Bell armnya smooth ya teman-teman ya, nggak tendangannya nggak jejak kenceng, dia pelan. Sekali lagi. Nah. Ya, gitu ya. Kemudian untuk ukuran karabin ini ukuran terkecil dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000 yang paling besar. Ini yang 3000 ya teman-teman ya. Bahannya grafit. Nah, screw in bore handle dan one way anti reverse. Kemudian untuk harga kisaran 200 ribuan, 200 sampai 300 lah ya. Seperti itu. Kemudian kita timbang dulu berapa beratnya untuk yang ukuran 3000 ya teman-teman. Satu warna saja, warna grey seperti ini. Kita timbang saja berapa beratnya. 260 gram, betul sekali. Ukuran 3000, 260 gram masih standar. Dibilang berat nggak berat, dibilang ringan nggak terlalu ringan. Oke. Ya, seperti ini. Langsung kita bongkar saja. Kapten Karabin, ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia penampakan lebih dekat, lebih detail dari reel terbaru dari Kapten, yaitu Kapten Karabin. Nah, ini dia gear ratio-nya 5.2/1. Dan ini untuk capacity tali untuk ukuran yang 3000 teman-teman. Ya, ini warna grey seperti ini dan ada sedikit warna emas di bagian spool, bell wire dan tutup knob handle. Nah, ini dia sekarang putarannya dulu. Silahkan dilihat. Lumayan sih ya, lumayan. Rem mendadaknya nggak ada, sedikit nggak ada. Lumayan sih. Ya, oke. Dan ini tuh tendangan ininya pelan. Dan ini bagian sini nih aman, kenceng teman-teman ya, nggak ada gap, aman. Oke, sekarang silahkan dilihat secara keseluruhan. Kapten Karabin masuk ke dalam kelas Kapten Klasik ya. Harga 200 ribuan, sama kayak Kapten itu ya, Axton ya kalau nggak salah ya. Itu ya. Oke, saya buka dulu untuk handle-nya. Sudah screen power handle. Dia masih menggunakan engsel. Dan ini ada seal karetnya enggak ya? Ada sepertinya teman-teman ya. Ada seal karetnya. Tapi dia masih menggunakan engsel seperti ini, dan ini rubber knob. Bisa dibuka enggak ya? Udah ada paten yang bisa diganti. Dan saya tidak mengetahui apakah ada ball bearing enggak di dalam. Oke, saya taruh dulu untuk handle-nya. Kita masuk ke bagian clicker. Wah, ini mah nyaring ya. Ereking juga ini. Justru kalau saya lihat ya kecenderungan dari Kapten Klasik dan Kapten Gold Label untuk masalah soundtrack clickernya itu, kalau dibilang nyaring, lebih nyaring yang Kapten Klasik, seperti yang di Karabin dan di Axton ya kalau nggak salah namanya itu kemarin tuh, masuk ke dalam Klasik itu nyaring, tapi ketika masuk ke dalam Gold Label dia cenderung lirih. Jadi memang selera sih, kadang ada orang yang nggak mau terlalu nyaring gitu kan, lebih terdengar suaranya ada tapi nggak nyaring gitu, kalem gitu, lebih suka kadang seperti itu. Kadang ada yang suka yang lebih nyaring seperti ini gitu. Kadang suka di ini ya, kalau nyaring gini suka udah pada ngeliatin aja semua. Oke, itu dia. Sekarang saya buka untuk apa namanya, spool. Oke, ini
dia. Nah, sudah menggunakan advance clicker yang model sekarang, model seperti mangkok seperti itu. Emang nyaring. Dan ini ada seal karet. Ya, seal karet. Ini belakangnya apa dia? Plastik ya. Kalau belakangnya plastik sih masih aman sih ya. Ya. Oke, saya taruh untuk knopnya, dan ini untuk spoolnya. Ya, aluminium, keren, mantap. Kita buka untuk drag washernya. Harga 200-an ribu. Oke, ada satu buah ball bearing ya, tertutup di bagian spool. Mantap. Ini 3 key washer dan 3 drag washer. Ini nggak usah saya tes ya, magnet, karena ini saya tahu ini pasti akan nempel. Warnanya dia cerah seperti ini ya. Felt untuk drag washer masih berbahan felt. 3 drag washer dan 3 key washer. Oke, ball bearingnya di dalam spool ya, di clickernya nggak ada. Oke, saya taruh untuk clickernya. Lalu kita ke bagian ini dulu, land roller. Oke, ini ada satu buah ball bearing. Sebentar. Ini ya, ball bearing tertutup, udah biarkan saja di situ. Lalu lanjut kita ke bell arm, tapi sebentar kita buka ini dulu deh. Dan nutup ketutupan ini ya, skrunya. Iya. Baru kita buka untuk bell armnya. Oke, berbahan besi bagus. Ya, bel spring guard ya. Lanjut kita buka rotornya berungga. Nah, ini udah kelihatan tuh ada cover di bagian one way clutch ya. Oke, rotor berungga berbahan grafit, lumayan keras. Saya pencet ya, lumayan lah ini. Nggak terlalu leto-leto amat, nggak terlalu keras juga, sedang sini. Oke, saya buka dulu untuk pengaman ini. Ini ada karet apa ya? Kok ada di kisah kinian? Oh iya, semacam karet nih, tapi kayaknya sih nggak rapet ya, kurang rapet sih. Tadi kan cuman gini ya teman-teman ya, tuh ya. Tapi setidaknya mengurangi lah ya, meskipun nggak rapet tapi mengurangi gitu ya, bukan menahan tapi mengurangi lah ya. Lumayan lah kalau mengurangi itu. Oke, saya buka untuk rotornya. Ini ukuran 10 ya. Iya betul. Oke, saya ambil untuk rotornya, saya taruh. Nah, ada cover, bagus kan? Cover one way ya, karena memang rongganya kebuka, berongga-rongga rotornya ya. Makanya di bagian ininya ada ininya bagian one way nya ada covernya full, lumayan teman-teman, full tertutup ya, bukan yang separuh ya, full tertutup. Mengingat harga 200-an ribu sini, sepertinya lumayan masuk ya. Ini covernya. Nah kan, masih menggunakan tombol on off. Saya buka untuk bodinya ya. Ini ada beberapa skrup. Oke, skrup sudah saya buka, skrunya tinggal saya tarik set plate nya saja. Nah, ini dia tuh set plate nya. Terlihat ada satu buah ball bearing tertutup di bagian drive gear atau main gear kiri. Ya, ini dia. Main gear standar saja sih, zinc alloy. Udah banyak grease. Ya, saya taruh di situ. Kemudian saya buka skru yang di bagian lokomotif untuk menarik main shaft. Main shaft sih kelihatan sih ya, ini nggak usah dites sih, saya udah yakin ini
apa namanya, nempel. Ya memang bukan karena ada embel-embel SW, nggak ada embel-embel SW ya gitu. Nah biasanya grease seperti ini juga mengurangi teman-teman, mengurangi air itu nempel masuk ke dalam, lumayan sebagai mengurangi air masuk nempel di bagian part-part ya. Ini lokomotif tidak ada guide, cuma ada dudukan aja di sebelah atasnya seperti itu. Dan ini ada oscillation gear. Tidak ada apa-apa, kosong. Dan satu buah ball bearing tertutup di bagian kanan. Udah, biarkan saja di situ. Saya tarik pinion ya. Nah, pinion itu one way clutch beserta roller bearing, biarkan saja di situ. Tidak ada apa-apa lagi, kosong. Ini ball bearing atas, bushing dan pinion berbahan kuningan. Oke teman-teman, kita hitung dulu untuk ball bearingnya dulu. Ball bearingnya ada mulai dari spool 1, land roller 2, main gear kanan kiri 3, 4, 5 bagian pinion ya, 5. Satu lagi ada di mana saya nggak tahu satunya lagi, sebentar tadi ya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5. Satu lagi ya, mungkin di sini, di knob handle, cuman saya nggak bisa ngetes ya, nggak bisa buka, udah dipaten seperti itu. Plus satunya ya roller bearing di bagian one way clutch. Oke. Semua semua ball bearing tertutup ya, seal tertutup. Kemudian bagusnya suara klikernya nyaring. Kemudian seal karetnya ada di sini 1, 2, 3, kemudian 4. Apakah ada di sini ya? 4 ya, 4 seal karet, lumayan ya, lumayan teman-teman ya, seperti itu. Oke, bel spring gate berbahan besi, ada cover one way. Kemudian apa lagi, jarang-jarang di bagian spool ada ball bearing gitu sih. Yang lainnya standar saja, standar di ukuran range harga 200-an ribu ya, seperti ini. Begitu ya teman-teman. Kapten Karabin ya. Langsung ke kesimpulan. Untuk pemakaian sudah pasti ini real freshwater ya, dipakai di kolam, pakai liar freshwater, silahkan ya, seperti itu. Kemudian untuk varian ukuran juga lumayan ya, dari ukuran 1000, 2000, 3000, 4000 dan 6000. Silahkan disesuaikan saja dengan ukurannya. Mau mancing di spot yang seperti apa, targetnya seperti apa, itu bisa disesuaikan dengan ukurannya ya. Yang jelas untuk ukuran 3000 rekomendasinya adalah max drag-nya 10 kilo. Itu. Ukuran 4000 12 kilo ya. Silahkan disesuaikan saja. Dan kalau memang terpaksa mau dibawa ke laut, oke. Ada beberapa part ya, udah ada seal karetnya. Seal karet tidak menjamin, tapi mengurangi ya, lumayan lah mengurangi ya. Nah makanya balik lagi tetap ke ekstra perawatan ya, ekstra perawatan. 1, kita tes di bagian skrunya ya. Karena skru ini yang paling terpapar ya teman-teman ya. Skru ini paling terpapar, langsung kena air laut. Oke ya. Ya masih nempel. Berarti ini salah satu alarm ya. Kalau masih nempel seperti ini, jangan tunda-tunda. Ketika dibawa ke air laut atau air payau, ini langsung dibersihkan di tempat selesai mancing ya teman-teman ya. Selesai mancing, baru nanti sampai rumah dibilas lagi dengan air sabun, boleh dikeringkan baru disimpan ya, seperti itu. Tapi kalau untuk fresh water ya nggak perlu sering-sering setiap habis mancing dicuci, nggak, berkala saja, setiap berapa kali mancing bersihkan gitu aja, nggak masalah teman-teman. Jadi jangan takut
oh nempel magnet, korosi, nggak usah takut teman-teman ya. Jadi yang penting perawatannya saja ya. Kuncinya adalah seketika selesai langsung cuci, nggak usah nunggu besok ya. Kalau yang seperti ini, gitu. Kalaupun mau aman, cari aja yang model seperti ini ya. Cari aja model skrup yang rendah kandungan besinya seperti itu. Karena ini skrup atau skru atau baut ini paling terpapar duluan gitu ya. Jadi tetap ekstra perawatan itu yang paling utama. Tenang, nggak apa-apa, santai saja ya, nggak usah panik dengan oh nanti di tes magnet ini langsung ini enggak, tenang saja. Yang penting kuncinya adalah perawatan, itu sudah selesai semuanya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Oke, saya rekomendasikan ini adalah wajar sih ya, memang masih ada beberapa yang nempel karena memang ini bukan didesain untuk air laut gitu ya. Reel ini rekomendasi saya adalah fresh water. Tapi kalau dipakai ke laut silahkan saja, tapi itu ekstra perawatan, langsung cuci di tempat dah. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dukungan nanti bagi teman-teman yang berminat Kapten Karabin ini, silahkan cek di link pembelian di kolom deskripsi di bawah. Silahkan kunjungi situ, ada beberapa toko online. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like, share juga ke teman-teman yang lainnya. Semoga bisa jadi bahan alternatif referensi yang cari reel Kapten ya, kisaran 200.000 ya, silahkan ini ya. Begitu ya teman-teman ya. Dukungan, support, saran, komentar, kita saling sharing aja seputar fishing tackle baik itu joran maupun reel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti yang penting mancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.